Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali belajar tentang penyuluhan nafsa, HIV dan AIDS. Mengapa kita harus perlu peduli tentang hal ini? Karena 3,8 juta warga Indonesia telah menggunakan nafsa ini, dan diantaranya 4,7% itu adalah pelajar atau mahasiswa yang menggunakan nafsa ini. Dan dengan demikian kita bisa melihat pengertian daripada nafsa ini. Pengertian daripada nafsa ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakai menjadi tidak normal. Nah, sedangkan nafsa ini juga terbagi menjadi dalam dua penggolongan, berdasarkan jenis dan juga berdasarkan efek. Kalau berdasarkan jenis daripada nafsa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Narkotika adalah zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Sedangkan psikotropika itu adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan tubuh saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan zat adiktif lain adalah zat atau bahan yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Sedangkan berdasarkan efeknya itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama uppers, yang kedua downers, dan yang ketiga adalah all-rounders. Uppers ini adalah merangsek kerja otak, organ tubuh seperti jantung dan otak, memberi efek lebih senang dan bertenaga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran, contohnya sabu, ekstasi, kokain, steroid, dan nikotin dan kafein. Sedangkan yang kedua adalah downers, menekankan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri, contohnya heroin, morfin, betidin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Sedangkan yang ketiganya adalah all-rounders. All-rounders itu mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi. Pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contoh LSD, ganja, Maggi, dan mushroom. Itu mengenai all-rounders. Nah, sedangkan zat ini bisa terlihat dalam efek waktu pakai dan juga efek setelah pakai. Kalau uppers itu efek waktu pakainya itu orang menjadi agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, dan paranoid. Sedangkan efek setelah pakainya menjadi kurang percaya diri, badan lemas, depresi, dan mengantuk. Sedangkan downers dalam efek waktu pakainya cuek, santai, malas, mengantuk. Efek setelah pakai menjadi sensitif, lemas, depresi. Sedangkan all-rounders orang menjadi halusinasi, euforia, dan paranoid. Dan efek setelah pakai orang bisa menjadi depresi, pusing, dan paranoid. Nah, alasan-alasan dalam menyalahgunakan nafsa ini bersifat multikausal, karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu alasan karena untuk coba-coba. Ini sekitar 87,2% yang melakukan hal ini. Dan juga yang kedua adalah iseng, ini sekitar
69,2% yang melakukan seperti ini. Yang ketiga mencari ketenangan, 59,0% yang menggunakan ini karena hanya untuk mencari ketenangan. Yang keempat adalah karena ikut teman, ini juga 59,0%. Dan yang kelima menambah keberanian, 20,5% yang menggunakan. Dan yang keenam dipaksa oleh seseorang, 10,3%. Nah, itu alasan-alasan dalam menyalahgunakan nafsa ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dampak daripada penggunaan daripada nafsa ini. Dampak yang pertama itu fisik, yang kedua sosial dan psikis. Yang pertama adalah dampak fisik itu menjadi sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV dan AIDS, dan overdosis dan bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam dampak dalam menggunakan nafsa ini dalam sosial menjadi antisosial dan tak acuh. Dan hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, dan masa depan menjadi suram. Itu dampak daripada sosial. Yang selanjutnya adalah dampak mengenai psikisnya, yaitu lambat kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri sendiri, dan bunuh diri. Ini mengenai dampak-dampak daripada menggunakan daripada nafsa ini, yaitu dampak fisik, sosial, dan psikis. Nah, apa yang harus kita lakukan jikalau orang terjerat tentang narkoba? Apa yang perlu kita lakukan? Dan kita akan belajar tentang hal itu. Pencegahan yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama kita perlu meningkatkan iman kita dan takwa. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ketika mencegah daripada narkoba ini, kita perlu meningkatkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita kembali harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita juga perlu memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada di dalam kehidupan ini. Kita juga perlu pendewasaan kepribadian dan meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi sebuah masalah. Jadi jangan sampai kita karena ada masalah maka kita larinya ke narkoba dan segala macam. Tetapi dalam mengatasi masalah itu mari kita terus mengembangkan diri supaya kita tercegah daripada penyalahgunaan daripada narkoba. Dan yang terlebih-lebih kita juga harus meningkatkan kepercayaan diri. Dan marilah kita juga harus menghindari kebiasaan merokok di dalam kehidupan ini. Dan apa yang harus kita lakukan jikalau ada teman atau sahabat yang memiliki tanda-tanda sebagai pecandu daripada narkoba ini atau narkotika dan segala macam itu, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berteman tetapi kita tidak ikut memakai narkotika. Jadi artinya kita jangan menjauhi mereka, kita juga tetap berteman dengan mereka, namun kita jangan ikut-ikut tentang hal-hal yang tidak baik, contohnya memakai narkoba. Kita juga harus memiliki sikap untuk rasa peduli dengan mereka. Dan terlebih kita juga harus gali keadaan emosi dan kehidupan sosial yang dialami oleh teman kita yang candu itu. Ajak dia keluar dari jerat narkotika. Jadi kita harus juga memiliki tanggung jawab bagaimana kita bisa melepaskan atau mengeluarkan
dia daripada jerat narkotika tersebut. Dan kita juga harus memberikan penjelasan dampak buruk daripada pemakaian daripada narkotika ini. Kita memberikan masukan dan terlebih kita diskusikan cara mempertahankan diri dan menghindari penyalahgunaan kembali. Dan jikalau membutuhkan sekali, kita juga harus menghubungi tim ahli yang menangani bagian yang memiliki kecanduan tersebut. Selanjutnya adalah pintu masuk daripada narkoba ini adalah fakta yang sering terjadi adalah di dalam kandungan rokok. Jadi kita harus belajar bahwa perlu waspada, marilah kita juga menghindarkan diri atau kita jangan merokok supaya kita tidak terjerat oleh narkotika di dalam setiap kehidupan ini. Nah, selanjutnya marilah kita akan masuk di dalam materi tentang HIV atau AIDS. Sejarah HIV atau AIDS ini pertama kali dilaporkan di dalam 5 Juni 1981 pada 5 lelaki homoseksual di Los Angeles, yaitu di Amerika Serikat. HIV terdapat 2 jenis, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 itu mematikan, HIV-1 itu tersebar di seluruh dunia, sedangkan HIV-2 ini endemis di Afrika Barat. HIV berasal dari sejenis primata yang bermutasi dan dapat menginfeksi manusia. Bagaimana virus HIV itu menyebar? Yaitu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang itu bisa tertular HIV. Yang pertama itu karena pemakaian nafza jarum suntik yang digunakan bersama. Yang kedua, hubungan seksual tanpa kondom. Yang ketiga juga gonta-ganti pasangan seksual, ibu ke anak yang ada dalam kandungan dan ibu menyusui, transfusi darah, dan memakai alat cukur bersama. Bagaimana mengetahui jika kita dapat mengetahui status HIV? Kita harus melalui yaitu konseling dan tes darah secara sukarela, dapat dilakukan di klinik. Jadi cara kita untuk mengetahui kalau kita dalam keadaan HIV atau bagaimana, kita harus melakukan konseling dan tes darah. Nah, kita perlu juga belajar HIV atau AIDS ini tidak menular jika yang pertama yang kita lakukan adalah tidak berjabat tangan, tidak menggunakan kamar mandi bersama, tidak berenang satu kolam renang, dan yang selanjutnya tidak berciuman, tidak vektor serangga, dan tidak menggunakan alat makan bersama, dan berpelukan dan kegiatan sosial lainnya. Jadi kita akan bisa menghindarkan diri atau tidak akan pernah HIV itu tertular di dalam hidup kita, asalkan kita melakukan himbauan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak perlu berjabat tangan dengan mereka, kita juga tidak perlu menggunakan kamar mandi bersama-sama dengan mereka dan sebagainya. Dan itu cara menghindarkan kita supaya kita tidak tertular dari HIV atau AIDS ini. Nah, perkembangan atau tahapan perkembangan HIV ini menjadi AIDS ini, kasus HIV ini atau AIDS ini tahun 2019 perkembangannya, di mana laki-laki 65% dan perempuan 35%. Jadi itu tahap perkembangan HIV ini menjadi AIDS. Nah, jadi HIV atau AIDS ini adalah penggunaan nafza jarum suntik merupakan cara yang paling efisien untuk penularan HIV. Yang kedua juga, selain penggunaan nafza jarum suntik, penggunaan nafza jenis APORS dapat memberikan efek horny, sehingga apabila salah satu pasangan positif HIV, maka akan mudah untuk
tertular. Penularannya langsung dari sistem darah seseorang yang terinfeksi kepada orang yang belum terinfeksi melalui jarum. HIV juga sangat dapat tertular dari penggunaan nafza, jarum suntik ke masyarakat umum melalui hubungan seks. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari HIV atau AIDS ini, itu karena penyalahgunaan daripada seperti jarum suntik, dan juga disampaikan tadi bahwa tertular itu juga oleh karena hubungan seks dan melalui juga jarum suntik di dalam kehidupan ini. Dan mengapa HIV atau AIDS ini sulit diberantas? Yaitu karena masyarakat masih menganggap HIV atau AIDS itu merupakan penyakit memalukan, mudah tertular, penyakit kutukan Tuhan, penyakit menjijikkan dan lain-lain. Padahal penyakit ini susah menular untuk hanya lewat cairan tubuh saja, dan belum tentu tertular virus ini karena perilaku yang buruk. Nah, jadi cara menghindarkan HIV atau AIDS ini adalah yang pertama adalah anti seks pranikah. Yang kedua, setia pada pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom saat haus. Dan keempat, tidak menggunakan narkoba dan miras. Kelima, menggunakan alat-alat steril. Jadi cara kita untuk menghindarkan diri daripada HIV ini atau AIDS, marilah kita anti dengan seks pranikah. Artinya kita jangan berhubungan sembarangan kalau bukan pasangan kita di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita juga harus perlu setia dengan pasangan kita, dan selanjutnya menggunakan kondom saat haus, dan selanjutnya tidak menggunakan narkoba dan miras agar kita terhindar dari HIV dan AIDS, dan menggunakan alat-alat steril dalam kehidupan ini. Jadi ini materi yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, dan kiranya materi ini dapat menguatkan kita, dapat memberikan pemahaman yang baru di dalam setiap kehidupan kita, dan terlebih kita bisa melakukan atau memberi pedoman kepada kita materi ini dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita terhindar daripada penyalahgunaan nafza, narkotika dan sebagainya, dan supaya kita juga terhindar daripada HIV dan AIDS di dalam kehidupan ini. Dan kiranya lewat pelajaran ini, materi ini, kita semakin hati-hati di dalam kehidupan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus